Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya cintai, saya banggakan teman-teman semuanya, termasuk keluarga Tenggingan, hadirin semuanya yang tidak bisa saya satu persatu. Pada kesempatan sore hari ini kita ketemu di sini untuk menyampaikan kerisauan, kekhawatiran kita terkait dengan pengelolaan air tanah di khususnya di DKI Jakarta, karena apa yang disampaikan dari BPBD, kita tolong di scroll up dulu balik. Di sini kita ada Jakarta Selatan punya wilayah, ada di Kecamatan Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Lama, Mampang Perapatan, Pajajaran, Pasar Minggu, dan Sangiran, dan 2 dari wilayah Jakarta Timur. Ini ada potensi pergerakan tanah. Kalau di Jakarta Utara di sana tanahnya rendah dan ancamannya itu ada abrasi dari laut, di Jakarta Selatan ini waspada dengan longsor, gitu. Karena kekosongan air tanah, pori-pori tanah itu mulai kosong. Jadi di sini kita gimana caranya supaya air tanah juga berpangkat di DKI Jakarta supaya nggak ada kekeringan musim kemarau seperti saat ini. Di Jakarta Barat dan Utara udah ada amblasnya, kelurahan yang udah merasakan susah dapat air bersih lagi. Di nasionalnya kita ada di Jawa Tengah, ada di NTT, ada di NTB. Mereka saudara-saudara kita kesulitan untuk mendapatkan air bersih untuk dikonsumsi. Balik ke itunya, ke slide. Baik, ini cara gitu, gimana cara kita bisa memanen air tanah? Ada 2 solusi yang bisa disampaikan ke teman-teman semuanya, yaitu dengan lubang resapan geopori dan sumur resapan, atau kita kenal sekarang dengan drainase vertikal. Berdasarkan dasar hukumnya, tadi ada dasar hukum yang ini dasar hukum dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang sumur resapan, yaitu nomor 109 tahun 2001, perubahan atas Pergub nomor 20 tahun 2013. Ini tentang sumur resapan dasar hukumnya. Nah, ini adalah dasar hukum dari Peraturan Gubernur nomor 317 tahun 2016 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja pusat pengembangan benih dan proteksi tanaman. Kenapa ini masuk ke pengembangan benih dan proteksi tanaman? Karena selain lubang geopori ini kita buat untuk menyerap air tanah, di sini juga kita untuk mengolah kompos. Jadi di dalam geopori itu kita masukin daun-daunan nanti jadi makanan buat organisme yang ada di dalam tanah. Lanjut. Biopori dan drainase vertikal sebagai wilayah perkotaan DKI Jakarta dengan banyak bangunan dan jalanan yang diaspal, Jakarta kekurangan permukaan tanah sehingga air yang masuk ke dalam tanah menjadi sedikit. Padahal air tanah merupakan kebutuhan dasar warga ibu kota setiap harinya. Akibatnya pada musim kemarau Jakarta terancam kekeringan karena kekurangan persediaan air tanah, sedangkan pada musim hujan terancam genangan dan banjir karena air hujan tidak terserap ke dalam tanah. Untuk mengatasi kekeringan itu atau banjir di Jakarta, biopori dan drainase vertikal merupakan salah satu solusinya. Biopori serta drainase vertikal dapat membantu meningkatkan persediaan air tanah dan mengurangi genangan di atas permukaan air, di atas permukaan tanah. Ini yang sebenarnya juga bagus pembangunan yang telah saya laksanakan juga nih, kurang laksanakan bersama sudin terkait untuk pembangunan saluran air. Tapi sayangnya di sisi situ negatifnya, air yang tumpah dari atas tanah air dari rumah-rumah kita langsung ngalir ke saluran air, langsung kebuang ke kali, langsung ditaruh ke laut. Padahal seharusnya itu kita tangkap. Itu kalau kita tangkap airnya, nanti kita bisa nabung air. Begitu musim kemarau kita nggak cepat-cepat kekeringan gitu. Kalau kita tangkap air itu dari sumber air, kan di sini dibilang kan, kalau kita itu kekurangan persediaan air, ya kan? Itu makanya saya himbau sih buat teman-teman semua, PPSU maupun yang lain, supaya bisa membangun lubang resapan biopori di rumahnya masing-masing. Ada nggak alatnya? Ada. Kebetulan kita punya 3 alat, ada 3 model. Ada yang
bentuknya keripik, keripik ketan tuh bornya. Ada yang bentuknya huruf V dan ada yang bentuknya kayak tabung gitu. Nanti kita masih hidup alat biopory dari kami. Lanjut Bro. Nah ini perkenalannya buat lubang resapan biopory atau kita singkat jadi LRB aja ya. Biopory ada lubang resapan berbentuk silindris, dia vertikal, bentuknya tabung yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah. Dalamnya bisa variasi, bisa 60 cm, bisa 100 cm, tergantung kebutuhan aja. Biopory dibuat dengan mengisi sampah organik ke dalam lubang yang dapat mengundang organisme tanah. Macamnya apa? Cacing, ya, akar-akar pohonan, rayap, apalagi, berbagai 1000 biasanya itu. Nah itu mungkin diisi tanah. Itu lubang resapan biopory itu diisi dengan sampah-sampah organik, dedaunan, supaya nanti mereka datang ke situ. Jadi bisa sekalian dijadiin kompos gitu. Organisme tanah ini yang dapat mengurai sampah, lalu menghasilkan mineral-mineral yang baik untuk air tanah dan dapat menyuburkan tanah. Yang ketiga itu biopory dipilih sebagai cara yang paling tepat untuk dibangun secara masif di Jakarta. Hal ini karena biopory umumnya hanya berdiameter 10 cm dengan kedalaman sampai 100 cm. Ukurannya yang tidak terlalu besar menggunakan biopory untuk dibuat dan mempermudah pencarian lahan sebagai lokasi pembuatannya. Kita punya yang diameternya ada 14, ada juga yang 16, ada yang 18. Nah nanti disesuaikan dengan kebutuhan lokasi yang ada di pekarangan teman-teman semuanya. Keunggulan dan manfaat lubang resapan biopory yaitu untuk meningkatkan daya resapan air. Nah itu tadi dari taruh air jangan masuk ke bawah saluran, itu ditangkap dulu di lubang resapan biopory. Memanfaatkan peran aktivitas fauna tanah dan akar tanaman yang tadi seperti cacing, udah 1000 gitu, mengubah sampah organik menjadi kompos, mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah ini tadi tuh sampahnya bisa dikompos, nanti kita kuras per 2 atau 3 bulan sekali. Sampahnya kita angkat tuh yang udah jadi kompos, kita taruh di pot-pot supaya tanaman menjadi subur dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Ini pemahaman kita tentang gas rumah kaca ini bukan banyaknya gedung-gedung yang tinggi itu menyebabkan efek rumah kaca, bukan. Tapi yang rumah kaca itu yaitu adalah pancaran sinar matahari yang masuk ke bumi itu harusnya dipantulin masuk ke angkasa. Tapi karena efek rumah kaca itu yang kita pahami dulu karena banyaknya gedung itu salah. Yang betul adalah karena sinar matahari itu terperangkap. Karena polusi udara yang ada di atas bumi ini yang menyelimuti kita di bumi itu sinar matahari itu tektok. Habis turun ke tanah, dipantul ke atas, lalu di ke bawah lagi. Makanya kita rasain sekarang suhu di Jakarta itu bisa sampai 36 sampai 38 derajat. Itu karena efek rumah kaca. Karena polusi yang ada di Jakarta udah cukup mengkhawatirkan. Makanya disebut efek rumah kaca. Mengatasi masalah yang disebabkan genangan air seperti penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Ya kita tahu lah, kecut ya, jentik-jentik nyamuk karena dia ngendap airnya, karena saluran airnya nggak jalan, dia jadinya tempatnya nyamuk besar. Lanjut Pak. Nah ini contohnya lubang resapan biopory ditaruh di halaman rumah di antara pondok-pondok. Seperti itu juga bisa dimodifikasi. Karena biasanya tutupnya itu ada yang pakai tutupan saringan yang buat kamar mandi atau bisa dengan tutup paralon tuh yang dibolong-bolongin. Nah ini dia pakai komplok buat sirkulasi udara. Nah ini adalah kemanfaatannya, pemanfaatan dari lubang resapan biopory. Lanjut. Ini adalah perhitungan, contoh perhitungan berapa banyak lubang biopory yang dibutuhkan. Nah di sini ada perhitungan jumlah lubang resapan biopory N sama dengan I kali L per T. I itu intensitas hujan, L itu luas bidang kedap, T itu laju peresapan air lubang. Contohnya untuk daerah luas 100 meter persegi bidang kedap, laju resapan air per lubang itu 3 liter per menit atau 180 liter per jam. Intensitas hujan 50 mm per jam atau hujan lebat. Ini semua menggunakan alat ukur dengan alat ya, dengan meteran. Kalau kita nggak punya meteran buat ukur curah hujan, ya kita tanam aja biopory sebanyak-banyaknya di depan rumah kita. Karena kan itu juga bagus sih. Mungkin kita bisa bangun itu per 1 meter atau per 2 meter, tergantung kebutuhan rumah aja. Ini yang kita tanam dalam tanah
lubang, semen dan pasir apabila diperlukan, serta sampah organik berupa tumbuhan, ranting atau daunan bukan sampah makanan. Lalu kedua, temukan tempat yang sesuai dengan kondisi tanah yang dapat meresap air dengan baik, bukan tanah lembung dan tanah cadas atau batuan cadas. Lalu tiga, buat lubang vertikal berdiameter 10 sampai 25 cm dengan kedalaman 100 cm. Ini juga tentatif, kita bisa ukur kebutuhan kita aja berapa dalam. Masukkan pipa ke dalam lubang tersebut. Next, 5. Taruh sampah organik ke dalam pipa, kemudian tutup dan menutup lubang. Yang tadi tuh ada pakai kondom yang angin, tuh siklus angin. Bisa juga dengan tutupan saluran kamar mandi, juga bisa. Perkuat tepi lubang di permukaan dengan semen dan pasir yang telah diaduk. Lalu terakhir, rawat biopori secara rutin dengan mengganti sampah organik setiap 2-3 bulan sekali. Bekas sampah organik yang telah terurai dapat bermanfaat jadi pupuk kompos. Nah, itu udah jadi komposnya, kita taruh di pot-pot, potisasi, nah tanamannya jadi subur. Nah, ini adalah drainase vertikal atau yang kita kenal dengan sumur resapan. Merupakan lubang resapan silindris yang lebih besar dan berguna untuk menampung air hujan atau air yang mengalir di permukaan tanah. Ini memang untuk modalnya bangun drainase vertikal lumayan banyak, yang perlu kita koceknya kita keluarin karena bisa sampai jutaan. Karena kan dia bisa pakai beton ya, atau pakai juga bisa pakai hebel. Tapi kalau hebel bahaya, dia lama-lama kena air, dia jadi kayak spons, nanti dia hancur. Kalau dia pakai spons, pakai hebel, mendingan pakai batu bata baiknya. Drainase vertikal atau sumur resapan tidak diisi dengan sampah organik karena fungsi utamanya adalah menampung persediaan air tanah dengan volume yang lebih besar. Karena bentuknya yang besar, kayak sumur timba gitu. Nah, ini manfaat sumur resapan. Satu, rekayasa teknis konservasi air berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu, diisi dengan bahan resapan seperti pasir, batu split, batu kerikil dan bijuk secara berlapis sampai rata dengan permukaan tanah, berfungsi sebagai tempat penampungan dan sekaligus persamaan air ke dalam tanah. 2. Konservasi air tanah, menambah jumlah air tanah atau cadangan air tanah, menurunkan suhu, mengurangi limpasan air, mencegah genangan dan banjir. Ini contohnya nih, dari rumah dia ada jarak 1 meter, rumus bahan dengan 1 meter dari fondasi rumah dan 5 meter dari septic tank. Jadi aman sebenarnya itu, bersebelahan dengan septic tank minimal tuh 5 meter supaya enggak tercemar tuh airnya di sumur resapan dari bocoran air septic tank. Fungsi sumur resapan menampung air hujan pada tangkapan bangunan seluas kurang lebih 300 meter persegi dan meresap ke dalam tanah. Tujuannya mengurangi erosi, menyimpan dan menaikkan permukaan air tanah dalam rangka penyelamatan sumber daya air. Luas bangunan tertutup 500 meter persegi untuk satu sumur resapan dengan diameter 1,4 meter dalam 6 meter. Tapi umumnya dalamnya cuma 3 meter ya. Tapi juga ada juga yang mendalamnya 1 meter. Tergantung kebutuhan juga sih. Kalau pakai buis beton, satu beton itu bisa ada yang ukurannya 50 cm, itu 2 tumpuk berarti 1 meter. Ya, itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa memanen air bersih ya di musim kemarau ini supaya kita nggak kekeringan, nggak kesusahan. Karena ini cukup panjang itu kemarau sekali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa membuat. Nah, ini ada di bawah ini. Kita punya contoh 3 bor, alat bor biopori. Nah, kalau ini dapat dari untuk yang pembenihan nih. Ini dulunya aslinya kayak gini nih, berat banget. Jadi untuk bikin lubang biopori, kita tunjukin, kita putar-putar, anaknya masuk sini, kita keluarin lagi. Gitu. Ini juga fungsinya selain buat bikin biopori juga mudah. Kita kalau pengen nanam pakai ini kita tancapin biar tanahnya gembur, biar bisa gampang dikorek, dikeruk tanahnya. Nanti bisa kita bikin biopori dengan ini. Ya, ini diameternya bisa lebih ya, bisa 18 cm nih. Jadi pipa yang kita gunakan juga lebih besar. Yang ini modelnya kayak keripik kentang, spiral.
ya bikin kentang gitu. Ayo. Jadi tutupin, putar cukup dalam angkat lagi tangannya, kita ulangi sampai bukan yang kita perluin berapa dalam. Baik, gitu aja. Makasih atas atensinya. Kurang lebihnya saya mohon untuk tempat yang seluas-luasnya. Bila itu berdaya, wassalamualaikum